service. But as it happens, Johnny English Strikes Again menceritakan seorang pensiunan agen rahasia yang mana ia dipanggil kembali ke markas demi menyelamatkan aset data para intelijennya. Tidak lain dan tidak bukan, pemainnya adalah Mr. Bean. Udah pasti akan membuat para penontonnya sering banget ketawa karena tingkahnya. Suatu malam, MI7 mendapat sebuah serangan dari cyber di mana sistem keamanan mereka berhasil diretas dan membuat semua agen MI7 terungkap identitasnya. Berita itu pun segera diberitahu kepada Perdana Menteri London. Dia pun terlihat panik karena semua agenda MI7 terbongkar identitasnya. Ditambah lagi, Perdana Menteri akan menjadi tuan rumah pertemuan G12. Perdana Menteri pun meminta untuk memanggil para agen yang sudah pensiun untuk mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Scene pun berpindah kepada John English yang sedang melakukan latihan menjadi agen profesional kepada murid-muridnya karena sekarang Johnny English menjadi guru di sebuah sekolah di London. Johnny mendapatkan sebuah surat undangan yang memintanya untuk datang ke kantor MI7. Johnny pun menerima undangan itu dan datang ke kantor MI7. Sesampai di markas MI7, Johnny bertemu dengan 3 agen yang sudah pensiun. Mereka akan dites siapa yang lebih layak untuk menangani kasus ini. Salah satu agen memperlihatkan senjata jadul yaitu sebuah pulpen, di mana ketika tutup pulpen itu terlepas, dalam 20 detik, tutup pulpen itu akan meledak. Sekarang giliran Johnny yang mencobanya. Ketika akan membuka tutup pulpen, tiba-tiba tutup pulpen tersebut jatuh ke dalam cangkir. Johnny pun membawa kopi tersebut keluar. Karena terlalu panas, Johnny pun tidak sengaja melamarkan tutup pulpen tersebut ke ruangan yang terdapat 3 agen tadi. Seketika tutup pulpen itu meledak. Tak lama kemudian, sekretaris datang. Ketika dicek, ternyata ketiga agen tersebut sudah pingsan dan Johnny lah yang terpilih menangani kasus ini. Johnny pun meminta untuk mengikut sertakan sahabat lamanya yaitu Booth untuk menemani dirinya dalam misi tersebut. Mereka pun menuju ruang senjata, di mana mereka mempersiapkan diri untuk mengisinya. Mereka memilih kendaraan yang dipakai selama misi tersebut. Bukannya memilih mobil listrik, Johnny malah memilih mobil klasik di garasi tersebut. Johnny beralasan bahwa mobil klasik tidak akan bisa dilacak. Johnny dan Book pun berangkat menuju hotel yang berada di Prancis Selatan. Karena sinyal menunjukkan di hotel itu, para cyber melakukan aksinya. Sesampainya di hotel, mereka mencari orang yang bernama Sebastian. Karena diduga ia memilih hubungan dengan si peretas. Johnny dan Book menyamar menjadi pelayan. Di sana, mereka mencoba mengambil handphone si target. Book mengalihkan perhatian, sedangkan si Johnny mengambil handphonenya. Handphone sudah di tangan, tapi sayangnya handphone itu berdering dan membuat rencana mereka gagal. Dengan begitu banyak rintangan dan cobaan, akhirnya handphone itu sukses diambil oleh Johnny dan Book. Mereka pun menemukan sebuah foto yang mencurigakan, di mana di situ ada sebuah kapal yang diduga sebagai pelaku peretas kapal tersebut yang bernama .com. Scene berpindah kepada Perdana Menteri yang sedang melihat live streaming seorang pengusaha yang bernama Jason Volta yang sedang melakukan penjelasan tentang sebuah sistem yang membuat data lebih mudah untuk diakses. Perdana Menteri pun mengundang Jason ke tempatnya dan berniat melakukan kerjasama. Tiba-tiba, sekretaris datang dan memberitahu bahwa semua jalur pesawat dirubah oleh peretas. Ia pun menanyakan apakah ada perkembangan tentang agen yang menangani kasus ini. Bukannya mendapatkan informasi, yang dilakukan Johnny adalah membakar sebuah restoran di mana mereka menyelinap. Mereka pun pergi dari sana dengan sangat santuy. Singkat cerita, Johnny dan Book menemukan kapal yang mereka cari dan mencoba masuk ke dalam kapal tersebut. Baru saja di kapal, mereka ketahuan oleh wanita yang misterius dan dikurung di sebuah ruangan. Tony yang banyak akal, dengan korek kupingnya dia berhasil meloloskan diri dari sana. Mereka pun segera menuju ruang server dan meletakkan sebuah pemancar sinyal. Setelah selesai menempelkan pemancar tersebut, mereka kabur, tapi wanita itu berhasil menemukannya ketika hendak ditembak. Johnny dengan keren dan cool menjatuhkan dirinya ke bawah, tapi sialnya itu bukan air, tapi masih bagian dari kapal.
Esok harinya, Johnny dan Book melihat si wanita pergi menggunakan mobil. Mereka pun bergegas mengikutinya. Tetapi, di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Johnny kehabisan bensin, tapi wanita itu juga berhenti. Mereka pun berkenalan di mana nama wanita itu bernama Bule Tova. Ia mengajak Johnny bertemu di sebuah hotel jam 8. Malam harinya, Johnny pun menghampiri si wanita itu. Mereka pun bertemu dan melakukan sedikit berbincang-bincang. Namun tiba-tiba, setelah selesai berbincang, wanita itu mendapat telepon dari bosnya untuk membunuh si Johnny. Profesional. Di satu sisi, kita melihat si Johnny yang tidak bisa tidur berniat untuk meminum obat tidur. Tapi dia malah salah minum obat. Obat yang ia minum adalah obat untuk menjadi lebih semangat dan bertenaga. Alhasil, Johnny pun berjoget dengan lincah dan membuat Bule Tova gagal membunuhnya. Esok harinya, Johnny yang masih joget pun diberitahu oleh Book bahwa Jason Volta lah pelakunya. Mereka bergegas menuju markas MI7 dan memberitahu bahwa Jason lah pelakunya, dan mengusulkan untuk menggeledah rumah Jason Volta. Johnny yang semalaman tidak tidur pun akhirnya KO dan tidur di sana. Johnny pun dibawa ke sebuah ruangan di mana ada sebuah alat bernama reality virtual, di mana seseorang bisa melakukan perjalanan ke dalam dunia virtual yang membuat seseorang bisa membuka pintu, naik tangga, dan memahami tata letak sebuah rumah atau ruangan. Johnny pun mencobanya sendirian, tapi dia tidak mengaktifkan alat itu. Alhasil, Johnny membuat kekacauan di kota tersebut. Setelah selesai mencoba alat tersebut, Johnny dan Book mencoba menyusup ke rumah Jason. Johnny pun bertemu kembali dengan Bule Tova, yang ternyata juga mata-mata, di mana ia sudah menyamar selama 2 tahun, dan tidak mau siapapun mengganggu penyamarannya. Mereka berdua pun sepakat untuk melakukan kerjasama. Mereka berdua mencoba mengumpulkan bukti dengan merekam Jason, tapi sayangnya Johnny tidak sengaja menyalakan lagu di HP tersebut. Bule Tova pun berpura-pura menangkap Johnny dan menyerahkan ke Jason. Sedangkan si Book bukannya membantu si Johnny, dia malahan berurusan dengan para anjing penjaga. Singkat cerita, Johnny berhasil kabur dari sana menggunakan mobil latihan mengemudi. Johnny pun selamat dari kejaran Jason. Tapi sayangnya barang bukti yang harus diserahkan kepada MI7 malah tertukar dengan HP milik nenek tadi. Karena dalam video tersebut berisi video si nenek. Perdana Menteri yang kesal karena si Johnny selalu membuat kekacauan, Johnny pun dipecat. Ketika Johnny sudah menyerah dan putus asa, Book mengatakan bahwa Perdana Menteri dalam bahaya. Lalu Book memberitahu bahwa ia mempunyai rencana dan langsung menemui istrinya yang menjadi komandan kapal selam dengan tujuan untuk menyusup ke dalam pertemuan G12 di Skotlandia. Johnny dan Book berencana untuk masuk ke kamar Jason dengan membanjat gedung yang bertujuan melumpuhkan Jason dan membawanya ke pihak yang berwajib. Nah, sesampai di atas, terlihat ada Bule Tova yang sedang ditodong oleh Jason. Johnny pun masuk dengan gagahnya, tapi sayang tali di punggungnya tersangkut. Dan ketika alat itu dimatikan, Johnny pun terlempar keluar. Sedangkan Bule Tova pun berhasil kabur. Dan tentunya rencana Johnny lagi-lagi gagal. Johnny pun mencoba rencana selanjutnya dengan menyamar sebagai anggota drum band di sana. Johnny pun berhasil masuk ke dalam istana dengan bersembunyi di dalam baju perang. Berpindah kepada Perdana Menteri yang sedang melakukan rapat di sisi lain. Singkatnya, Johnny pun menghentikan rapat itu. Hal konyol dilakukan saat akan turun. Ia terpleset dan jatuh akibat cairan yang ada di tangga. Lalu, Jason Volta pun mulai menjalankan misinya. Ia meminta untuk semua Perdana Menteri dari setiap negara segera menekan kontrak perjanjian di mana Jason akan mengendalikan semua negara di dunia. Johnny yang tadi terjatuh meminjam HP Bule Tova dan menelpon markas MI7. Tapi, Johnny tidak sengaja mengaktifkan kode tempur kapal selam. Senjata kapal pun aktif, tetapi senjata kapal itu malah berputar ke arah kapal.com. Yang di awal film tadi sudah dipasang pemancar sinyal, dan di mana sinyal itu merupakan sebuah ancaman, dan semua senjata yang dikeluarkan mengarah ke sinyal tersebut.
dan Johnny pun berhasil menghancurkan kapal.com. Jason pun kabur dengan menggunakan helikopter, tapi tidak semudah itu. Johnny datang dan melempar sebuah iPad yang membuat Jason pingsan lalu menghancurkan HP Jason. Dan akhirnya Johnny pun mendapat penghormatan dari Perdana Menteri. Tapi sayang, dia dengan tidak sengaja melepaskan baju perangnya dan membuat Johnny miliknya terlihat oleh para media. Bahkan sempat juga difoto. Akak banget sih nonton film yang satu ini. Dan di akhir film, kita akan melihat Johnny yang kembali ke sekolah dan langsung memperkenalkan alat-alat canggih miliknya kepada para murid. Dan film pun tamat. Sekian cerita hari ini, gue Michelle pamit undur diri, bye!